Sumpah itu kan artinya menguatkan ya Mbak ya. Correct me kalau saya salah. Sumpah itu Kalau ke Allah kita bedakan ya. Apapun terkait Tuhan dengan manusia itu pasti beda. Kalau sumpah Allah itu adalah bentuk mutlak kekuasaan Allah, menunjukkan sikap kemuliaan dan kekuasaan Dia. Dia bersumpah dengan apa yang Dia ciptakan dengan dirinya sendiri, itu adalah bentuk Dia menunjukkan absolut mutlak kekuasaannya. Beda dengan kita manusia. Karena yang bersumpah juga beda. Yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah manusia. Kalau manusia itu bersumpah untuk meyakinkan orang-orang karena ketidakberdayaannya bisa jadi untuk membuktikan. Kalau Tuhan bersumpah itu karena Dia membuktikan kekuasaannya dan sebagai bentuk bahwa Dia tuh adalah segala sesuatunya. Saya yang berkuasa demi ciptaan saya, demi langit dan bumi, demi matahari, demi zaitun, demi tin, demi saya sendiri, demi pemilik robul maghrib wal masyriku, pemilik barat dan timur. Saya gitu. Jadi tidak bisa saya katakan bahwa Allah bersumpah itu diikat oleh pemahaman kita bahwa oh kalau saya niatnya bersumpah itu karena ini loh. Masa kita samakan motivasi kita sebagai makhluk dengan kehendak Allah sebagai kholik? Nggak bisa bang, saya nggak bisa mengiyakan itu, sorry ya. Oke. Artinya bersumpah itu ada perbedaannya. Kalau Ada. itu dasarnya apa Mbak? Yang mengatakan bahwa dasar Anda mengatakan bahwa sumpah yang dilakukan Tuhan Oke. itu berbeda dengan kita itu apa Mbak? Dasarnya adalah esensi yang berbeda antara kholik dan makhluk. Apapun yang dipikirkan oleh makhluk tentang kholik itu tidak absolut benar kecuali itu pemberitahuan dari kholik. Jadi kalau Anda bilang motif gini ya, ini bicara niat loh. Kalau kita manusia bersumpah motivasinya ini, masa Anda mau mengikat motivasi kita sama dengan Tuhan? Emang kita Tuhan? Nah itu dasar saya. Dasar ketidaktahuan saya tentang apa yang Allah kehendaki, itu dasar saya tidak mau sepakat dengan Anda. Ketidaktahuan saya tentang apa semua yang ada pada diri Allah. Yang saya tahu tentang Allah apa yang diberitahu. Gitu. Jadi kalau saya bilang, iya Tuhan saya bersumpah karena ingin mengukuhkan, sok tahu saya. Emang saya Tuhan? Emang pernah Tuhan ngasih tahu ke saya begitu? Kalau saya jawab iya, berarti saya sok tahu. Lebih Tuhan saya begitu kalau daripada Tuhan. Nah jadi motivasi Tuhan mana ada yang tahu. Kalau motivasi kita iya gitu loh. Saya paham yang maksud Mbaknya. Jadi gini, Alhamdulillah kalau paham. Yang Anda katakan tadi kan bahwa Anda tidak tahu makanya Anda tidak mau memberitahu. Tetapi berarti dari awal yang Anda katakan tadi bahwa Allah itu bersumpah karena menunjukkan kuasanya juga tidak bisa saya tangkap sebagai suatu kebenaran. Saya dapat pengetahuan itu. Anda kan? Tunggu, itu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Ingat ya, yang saya tolak itu adalah argumen Anda yang mengatakan kita bersumpah itu untuk untuk membuat orang lain percaya ya, meyakinkan ya. Itu Anda, itu saya. Saya bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan orang lain. Nah, lalu kalau Allah bersumpah untuk saya bilang kalau untuk mengukuhkan kemuliaannya, mengukuhkan kekuasaannya itu bukan kesoktahuan saya. Nah, itu saya jawab. Bentar ya. Saya tidak mau. Nah, itu ada dalam penjelasan yang diberitahukan oleh orang yang lebih berilmu daripada saya, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang berkata dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran 19237. Nah ini saya nih, kami nggak boleh bang bicara dari sok tahu kami ya. Kalaupun kami menyandarkan ilmu pengetahuan dari ulama yang lebih berilmu dari kami, dari nabi kami, atau langsung dari Allah yaitu dari Al-Quran, maka jawaban itu bisa dari Al-Quran, hadis, dan juga kalam para ulama. Kalau saya bukan ulama lalu saya berbicara sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka saya penipu ya, pendusta. Oke. Tuh. Berarti itu pendapat ulama ya Mbak. Oke, kita pendapat ulama bahwa ya betul. Saya katakan bahwa yang pertama adalah Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ini perbuatan Allah. Allah tidak ditanya apa yang dilakukannya. Dia dapat bersumpah dengan apa yang disukai dari makhluknya. Dia yang bertanya bukan yang ditanya, yang menghukum bukan yang dihukum. Jadi nggak ada manusia yang sok-sok tahu ngapain Tuhan, ngapain Tuhan, ngapain Tuhan. Bukan lu yang nanya Tuhan, tapi lu yang akan ditanya Tuhan. Apa yang kau lakukan? Inilah kami diajarkan. Jadi ketika Allah katakan bahwa aku adalah Al-Azim, bahwa aku adalah, di mana kami umat Islam bisa menganalisa, kami bisa belajar loh, kami bisa tahu loh karakter dan ciri-ciri Tuhan itu seperti apa dari apa yang Allah beritahukan. Banyak ayat Allah katakan tentang sifat-sifat kekuasaan dan kemuliaannya, dan bahkan dikatakan sombong itu hanya satu yang boleh, yaitu Allah.
Tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah. Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Artinya apa? Yang berhak sombong ya Allah. Karena kalau Allah sombong wajar, dia adalah Khalik. Manusia songong apa? Manusia tahu apa dasarnya? Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Pengetahuan itu ada 3 sumber. Menurut ilmu pengetahuan ada 2 yang setahu saya. Empiris dan juga experience, ya. Experience, empiris, eksperimen. Sorry, itu setahu saya nih secara ilmu pengetahuan. Saya akan cross check. Tapi kalau dalam ranah beragama, pengetahuan itu ditambahkan satu lagi. Bukan hanya sekedar empiris, experience, dan eksperimen, tetapi juga wahyu. Wahyu ini tidak bersifat empirik. Siapa yang bisa mengempirikan surga? Ada rupanya. Tapi wahyu ini adalah informasi yang datang dari Tuhan langsung, yang mana pengetahuan ini yang tahu hanya Tuhan. Apa itu contohnya? Pengetahuan sebelum terjadinya peristiwa penciptaan langit dan bumi diberitahukan kepada kami. Tidak mungkin ini by empirik, tapi wahyu. Apa dalilnya? Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Zalikal, ini dia kitab, ini dia ketentuan yang datang dari Allah. Zalikal kitabullah raiba fi, tidak ada keraguan daripadanya. Zalikal kitabullah raiba fi, hudan, petunjuk, lil muttaqin, petunjuk untuk yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minu, mereka yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada yang gaib. Nah, gitu, brother. Saya terima. Good sih, jelas banget sih Mbak jelasinnya. Cuma dari tentang yang tadi Anda sebutkan itu, apakah pengetahuan Anda bahwa bersumpah menurut Anda tadi menunjukkan kekuasaan itu dasar keilmuannya adalah masuk empirik atau eksperimen atau wahyu? Itu boleh dikatakan kalau kalam ulama. Ulama ini menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Kalau saya sendiri adalah hasil dari searching, hasil dari eksperimen, bisa jadi ya penelitian saya, pembelajaran saya cari dalam buku. Saya jawab nih, segala sesuatu yang Allah bersumpah dengannya merupakan tanda-tanda dan bukti ketauhidannya, bukti kekuasaannya, serta membangkitkannya, yang membangkitkan dari kematian supaya dengan menunjukkan keagungannya, yang mengingatkan orang pada bukti keesaannya. Itu adalah menurut para skolar-skolar saya. Saya mengutip. Saya tidak bisa mengatakan itu kutip. Ya, kan saya sudah katakan sumber kita kan sumber dalam ranah akademik itu kan ada 3 ya. Primer, sekunder, tersier ya. Ini adalah sumber tersier. Hasil dari ilmu dan amalan para ulama. Orang-orang yang kredibel gitu. Artinya, Mbak, masih ada ruang di situ, bukan suatu yang mutlak. Kalau tadi sumbernya adalah wahyu, kita nggak bisa lagi berkata sesuatu untuk diperdebatkan. Bagus, keren banget. Ya, itulah kenapa tidak mutlak. Kenapa saya katakan tidak mutlak? Karena itu adalah berdasarkan analisis manusia, dan manusia itu tidak mengetahui sesuatu yang beyond logic. Ya, nah jadi ketika manusia berbicara, makanya dalam Al-Quran itu ada 2 ayat, brotherku, ayat Muhammad, ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad, ayat yang jelas poinnya, yang tidak perlu diperselisihkan, yang memang tidak mungkin diperselisihkan karena itu jelas, very clear. Dan yang satu mutasyabihat. Maka ketika Allah menceritakan sesuatu yang di luar jangkauan manusia, manusia itulah masuk dalam konsep iman. Nah, konsep iman ini pun masih bisa dijelaskan dengan rasionalitas, ya, dengan ilmiah. Nah, makanya saya katakan, apapun poin pertanyaan Anda ke saya, tadi kita bicara tentang sumpah Tuhan dan saya belum mendapatkan poin pertanyaan tentang itu. Kita sudah masuk ke metode, ya, di mana saya memaparkan kepada Anda dari mana kami umat Islam mendapat metode apa yang kami gunakan mendapatkan ilmu pengetahuan dan menjelaskan ilmu pengetahuan itu. Saya sudah jelaskan tadi. Saya sebagai orang beriman, diskusinya supaya nggak agak lanjut. Harus suara saya jelas nggak ya? Jelas, saya mau lebih ke strike to the point. Jelas. Ya, silakan. Supaya nanti biar nggak melebar kemana-mana. Saya mau tahu nih poinnya apa, pertanyaannya. Maksud saya tadi supaya kita dari awal itu nggak berdebat ke sesuatu yang nggak sama dasarnya gitu, Mbak. Oke, pertanyaan saya yang maksud saya gini, kita tadi udah sepakat bahwa sumpah adalah menunjukkan itu kekuasaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang masih ruang untuk diperdebatkan. Oke, saya nggak memperdebatkan itu. Yang saya pertanyakan adalah 2 hal, Mbak. Pertanyaan pertama, 1. Apakah
apa fungsinya bersumpah untuk sesuatu yang nggak berharga bagi seseorang itu, nggak dan berguna bagi dia? Apa fungsi bersumpah? Bersumpah itu, apakah itu menunjukkan, karena gini, contoh saya buat ya. Saya nggak ngerti ini, karena saya nggak ngerti pertanyaan ini, karena pertanyaan ini tidak relevan. Pertama, coba tunjukkan saja bahwa gini loh, gini, brother, gini. Contoh Anda kasih kasus nih. Ini Tuhan Anda bersumpah untuk dengan sesuatu yang tidak berharga nih gitu. Anda tunjukkan dulu bahwa memang sesuatu itu tidak berharga bagi Tuhan saya. Baru Anda bilang gitu. Karena kalau cuman nggak sesuai dengan ininya. Pertanyaan saya gini, Mbak. Tujuan pertanyaan saya gini. Ketika lagi-lagi menanyakan motivasi. Ya, ketika saya mengucapkan sesuatu, ya, apa yang saya kamu itu berharga, saya tambahi dengan saya bersumpah dengan ini untuk menguatkannya. Kalau kata-kata itu saya tidak berharga, makanya saya tidak akan memberikan seolah-olah penguatan dari sesuatu itu, Mbak. Kalau misalnya gini, saya bersumpah demi sendal jepit. Sendal jepit saya yang udah rusak, yang nggak berguna bagi saya, bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Artinya pernyataan yang saya berikan itu tidak berharga sama sekali bagi saya, Mbak. Itu terus satu poin. Pertanyaannya? Yang kedua, dikatakan bahwa kasus yang ada di dalam Islam bagaimana? Apakah relevansinya apa? Relevansi dengan Islam apa? Apa yang diucapkan oleh Tuhan Muslim di dalam perkataannya itu, dia nggak berharga. Dari mana Anda tahu kalau itu tidak berharga bagi Tuhan saya? Karena yang bagi dia, bergunakah yang diucapkannya itu demi buah tin? Nah, saya tanya. Sebentar, Mbak. Saya tanya sama. Tunggu dulu. Nanti ini ya, supaya saya nggak ini nanti nggak ini. Oke. Ya, sebentar. Saya sudah tahu, sudah paham. Yang kedua, perkataan Allah itu kan kekal ya, Mbak ya. Tunggu dulu, Bang. Satu-satu dulu, Bang. Saya nggak mau. Ya. Makanya saya katakan dari tapi ini nanti dulu. Tapi nanti sekalian, biar sekalian Mbak jawab. Astagfirullahalazim. Ya, biar selesai nih. Saya takut ke distract nih. Lanjut. Enggak. Oke. Supaya pertanyaan Anda tuh membawa framing. Ya, udah. Yang kedua adalah hal yang disebutkannya itu, yang dasar dia bersumpah itu adalah tidak yang kekal. Ketika yang tidak kekal itu dijadikan dasar dia berbicara, apakah perkataannya itu kekal? Ketika yang tidak kekal itu hilang, berarti perkataan dan janji Tuhan itu nggak kekal lagi dong. Gitu, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, saya jawab dengan surah Al-Imran ya. Inilah perbedaan kita ya, brother ya. Mungkin menurut Anda Tuhan Anda pernah menciptakan sesuatu yang tidak berharga ya. Ini Tuhan iseng ya menciptakan sesuatu yang sia-sia. Saya jawab dengan surah Ali Imran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, surah Ali Imran. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Lalu apa hak Anda mengatakan bahwa buah tin tidak berharga menurut Allah?" Ini lucu nih, Anda seolah-olah adalah Tuhan. Saya jawab ya. Sebentar dulu, saya belum selesai. Dari tadi Anda tidak potong. Pertama, Anda berusaha menjadi Tuhan di sini, seolah-olah Anda yang memiliki perasaan. Ya, menurut saya itu tidak berharga, menurut saya ini berharga, menurut ini indah. Kan lucu, makanya saya katakan inilah perbedaan kita. Kami umat Islam bicara sesuai dengan kodrat kami sebagai manusia dan tidak sok tahu tentang apa yang menjadi keinginan Allah. Bahkan ulama kami sudah mengatakan, bukan Tuhan yang ditanya, tetapi kau yang ditanya apa perbuatanmu. Tapi dalam iman Anda, sepertinya Anda adalah orang yang menghakimi Tuhan di sini. Anda yang tahu bahwa kayaknya bagi Tuhan itu nggak berharga deh. Ini nggak, seolah-olah Anda itu udah pernah ngobrol lama sama Tuhan, terus Tuhan bilang, saya tuh bersumpah karena saya nggak suka aja membuatin. Ini yang tidak ada dalam Islam. Bahkan saya sudah bacakan ayatnya, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Bahkan saya sudah mengutip para ulama tadi, Allah bersumpah itu menunjukkan kekuasaannya. Bahkan yang Anda bilang tidak berharga di buah tin dan zaitun itu adalah yang berharga di dunia bagi makhluk-makhluk Allah. Kalau Anda bilang tidak berharga bagi Allah, berarti Anda mengakui bahwa Tuhan Anda menciptakan itu ada sesuatu yang tidak berharga diciptakan oleh Tuhan Anda. Bahkan kotoran pun diciptakan Allah, itu ada manfaatnya, bahkan jadi pupuk untuk manusia. Bayangkan, saya tidak mengerti cara berpikir Anda sebagai manusia ya. Yang sorry. Karena ya, pertanyaan Anda itu tepatnya, jangan dipotong dulu. Silakan. Anda bertanya kehendak Tuhan ke saya. Pertanyaan
tidak relevan. Saya sudah membatasi diri saya di awal tadi bahwa saya mengutip kalam ulama, bahwa kami diberitahu para ulama ketika Allah bersumpah itu justru Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah bersumpah demi buah tin. Apakah menurut Anda penciptaan buah tin dan zaitun itu bukan bentuk kekuasaan Tuhan? Oh my God, saya tidak paham bagaimana cara berpikir Anda. Justru ketika Allah seandainya bersumpah demi laba-laba atau demi upil saya sekalipun, sudah ada manusia yang mampu membuat upil seperti upil itu bisa meniru ciptaan Allah? Sudah adakah manusia yang mampu menciptakan satu saja ciptaan Allah sama persis tidak berubah? Sudah adakah satu manusia? Bahkan coba tunjukkan kepada saya ciptaan manusia mencipta, mengcreate sendiri tanpa ada sebab, karena Allah pencipta yang dialah sebabnya. Inilah perbedaan kita. Pertanyaan pertama itu, apakah mungkin Tuhan bersumpah untuk sesuatu yang tidak berharga? Itu pertanyaan itu Anda jebak sendiri diri Anda. Di mana kami umat Islam pernah mengatakan bahwa buah tin itu tidak berharga, bahwa buah zaitun itu tidak berharga? Kalau Anda bilang bagi Tuhan tidak berharga, mana dalilnya Allah pernah mengatakan buah tin tidak berharga bagi saya? Tapi kalau Allah tidak membutuhkan apapun, itu betul, karena memang Tuhan tidak membutuhkan. Setuju. Tapi kalau Anda bilang tidak berharga, tunggu dulu, sebentar dulu. Bentar dulu, brother. Ini karena ini penuh dengan framing. Ini framingnya ini loh cara berpikir Anda yang sesat, lalu Anda lemparkan pemikiran sesat ini kepada kami dan kami tolak. Saya sudah jawab. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Semuanya pasti ada hikmah dan manfaatnya. Hanya saja mungkin ada yang belum ditemukan. Ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan. Informasi dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya. Nah, lanjut. Pertanyaan kedua tadi. Ya. Tadi pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan pertama sudah saya bantah, pertanyaannya tidak relevan dengan Tuhan saya karena itu mempertanyakan kehendak Tuhan saya dan saya bukan Tuhan. Saya sudah menjawabnya dan tolong tunjukkan di mana dalil dikatakan buah zaitun itu tidak berguna bagi Allah dan tidak bermanfaat. Tidak berharga bagi Allah. Silakan. Saya bantah ya. Tunggu dulu. Yang kedua dulu, saya belum selesai jawab yang kedua. Oke, nanti sekali saya bantah juga ya, saya tanggapi ya. Enggak usah bantah saya buat, saya tanggapi aja. Oke, pertanyaan kedua, yang kedua adalah implikasinya ketika dikatakan bahwa perkataan dan aturan hukum Tuhan itu kekal, tetapi dasarnya yang dibuatnya adalah tidak kekal, mengakibatkan rancu. Gimana yang kekal berdasarkan pada sesuatu yang tidak kekal? Saya nggak ngerti di parameter itu kan datang dari Anda. Anda yang menetapkan itu kan, bukannya Tuhan kami. Tanya Anda, apakah buah tin itu kekal? Buah tin tidak kekal. Lalu masalahnya apa? Janji sementara dasar Tuhan Anda berfirman adalah buah tin. Terus masalahnya apa? Siapa yang ini lagi-lagi Anda memframing nih. Dasar Tuhan Anda berfirman adalah buah tin. Dasar berfirman sudah dibilang di situ, jangan pernah mempelintir bahasa Al-Quran saya. Tidak ada di situ dasar berfirman. Kalau dasar berfirman berartinya menjadi asbab Tuhan saya berfirman adalah buah tin. Di situ Tuhan saya bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya menunjukkan kekuasaannya. Kan sudah saya jelaskan tadi. Apa ini, Pak? Kalau gini deh, menurut Anda mungkinkah Tuhan kita clear aja ya. Menurut Anda kalau Tuhan yang bersumpah demi ciptaannya itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Udah clear aja kita. Jujur-jujuran ya. Nggak usah panjang lebar. Saya rasa itu Tuhan yang bohong-bohongan. Oh, Tuhan bohong-bohongan ya. Tapi jujur ya, konsisten ya. Kalau gitu Anda buang Tuhan yang dalam enggak, bentar. Saya langsung aja. Enggak, saya mau bentar. Saya mau boleh silakan. Nih. Iya. Saya mau Anda tunjukkan kepada saya Amos pasal ke-8 nomor 7. Banyak versi terjemahannya yang telah berubah, teman-teman. Mari kita lihat. Di dalam AFB, Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Ya. Tuhan Anda bersumpah demi, berarti ini Tuhan bohong-bohong ya. Tuhan dalam versi terjemahan AFB adalah Tuhan hoax, palsu, bohong-bohongan menurut Daeng. Ya, bentar dulu. Lanjut. Selaber menerjemahkan Allah telah bersumpah karena kecongkakan Yakub. Teman-teman dengar ya. Kecongkakan, kesombongan itu hal yang hampir sama. Dua terjemahan ini menerjemahkan sesuatu yang hampir sama. Lalu teman-teman di tahun 2008 naik lagi terjemahannya teman-teman.
Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, teman-teman. Ini lagi-lagi sifat manusia, teman-teman ya, ciptaannya Tuhan. Mbak, Lanjut di boleh BIS. Amos Bentar berapa dulu. itu, Mbak, ya? Sorry. Amos Amos berapa, 8, Amos 8 nomor 7. Lalu teman-teman, di dalam MILT, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Lalu lanjut BIS, Tuhan Allah bangsa Israel telah bersumpah. Di sini tidak ada kata-katanya, dirubah teman-teman, terjemahannya berubah-ubah. Entah mana yang betul. Secara terjemahan aja kita nggak tahu mana yang betul nih. Biarkan mereka bersengketa sesama mereka ya. Aku sama sekali tidak akan melupakan perbuatan mereka yang jahat. Nggak ada di sini dengan apa Tuhan bersumpah. Lanjut di terjemahan lama versi tahun 1954 bahwa Tuhan telah bersumpah demi kemuliaan Yakub. Lagi-lagi demi kemuliaan Yakub. Ya, tadi bayangkan teman-teman, dari kesombongan, kecongkaan tiba-tiba jadi kemuliaan. Kenapa? Ya karena ini tadi doktrin aja kitab suci mengikuti doktrin. Ketika muncul doktrinnya mengatakan Tuhan itu pasti bersumpah bukan dengan makhluk, pada akhirnya apa? Revisilah terjemahan teman-teman. Ya, coba perhatikan berapa tahun revisinya teman-teman. Dulu, dan ini ilmu pengetahuan ya. Dari tahun 2015 tahun 2011 teman-teman ya, sampai tahun 2008, tahun 1985 berubah teman-teman, dari kecongkakan dan kesombongan serta keangkuhan berubah menjadi kemuliaan. Pertanyaannya sama tidak antara kemuliaan, kebanggaan, kecongkakan dan kesombongan? Tidak guys, beda. Bahasa Indonesia itu tidak sama. Di sini di TB, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Teman-teman tahu tidak kenapa mereka tulis demi kebanggaan Yakub? Karena mereka ingin bisa menjawab. Karena kalau mereka bilang nanti ini adalah kesombongan dan keangkuhan, ini bersumpah demi makhluk. Ya, ini dia teman-teman, orang-orang Kristen ini hipokritnya. Guys, perhatikan hipokritnya mereka. Ketika kitab di terjemahan mereka menunjukkan Tuhannya bersumpah demi kesombongan Yakub, konsekuensinya si Daeng mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang bohong-bohongan. Gitu ya. Kasih. Lanjut. Oke, saya tanggapi ya, Mbak. Oke, giliran saya ya. Oke. Saya tanggapi dari awal tadi. Pertama tadi mengenai yang tidak berguna. Buatin berguna. Cuma bagi manusia, bukan bagi yang bersumpah. Ketika seseorang memberikan sumpah sesuatu yang gak berguna bagi dia, bagi yang mengucapkan sumpahnya, artinya nilai perkataannya itu hanya senilai dari yang disumpahkannya. Bahkan yang disumpahkannya itu perkataannya itu lebih rendah pasti dari yang dibuatnya dasar sumpahnya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak berguna bagi manusia, tapi nggak berguna bagi Tuhannya. Bagi Tuhannya. Lanjut aja. Dasar Anda bicara ini apa, brother? Dasar Anda bicara itu ada nggak scholar yang menyatakan itu mensupport omongan Anda ini? Kalau omongan Anda pribadi, mohon maaf ya, saya nggak terima asumsi liar. Coba tunjukkan kalau ada scholar dari kalangan Yahudi, Kristen yang mengatakan bahwa ya saya mau scholar lah. Masa saya berhadapan sama orang omongannya itu nggak ada dasar? Justru Anda mengerti perkataan saya. Saya mengerti, tapi saya minta yang bilang seperti itu siapa? Yang ngajarin Anda begitu siapa? Kalau Anda bisa membantahnya, justru membuktikan justru bahwa saya bisa Anda bantah. mengerti. Kalau saya Anda nggak bisa membantahnya, saya bisa bantah. Kembali ke yang satu tadi. Saya bisa bantah. Sebentar, Mbak. Saya bantah. Saya yang ngomong, Mbak. Tadi kan Mbak ngomong. Ya kan saya Bang, kalau ngomong itu nggak usah panjang kali lebar. Kita straight to the point karena yang kita kasih ilmu. Karena saya mengajarkan Anda. Soalnya Anda dari tadi ngomong itu dari asumsi pribadi sendiri loh. Saya nggak ngaku. Loh, kita memang diskusi. Mas, saya diskusi dengan Anda, tapi dari tadi Anda tidak menggunakan pandangan dari orang-orang berilmu, tapi datang dari otak Anda sendiri. Saya bawa scholar saya. Anda tidak menjawab dengan saya menjawab. Saya meluruskan Anda konsepsi. Gini, Mbak, pertanyaan Anda kan gini, mungkin nggak Tuhan bersumpah dengan sesuatu yang tidak berharga? Kan Anda bilang begitu lah. Saya tanya, pertanyaan Anda salah. Gimana sih ini? Enggak salah sama sekali. Bahkan Anda mengakuinya bahwa pertanyaan Anda salah. Tuhan siapa bilang bahwa Hakim tidak berharga? Tuhan itu butuh sesuatu enggak? Tuhan tidak butuh sesuatu. Nah, terus itu jawabannya, Mbak.
Ketika tidak butuh sesuatu, tetapi dengan dasar sesuatu dia melakukan mengeluarkan firman-Nya, perkataannya, aturannya berdasarkan sesuatu yang nggak dibutuhkannya, itu jelas suatu pertanyaan yang perlu Anda pertanyakan sekali. Apa ini pertanyaannya? Tuhan tidak butuh sesuatu, lalu dia bersumpah, korelasi, relevansi antara sumpah dengan kebutuhan bahwa Tuhan tidak butuh apa? Aku bersumpah demi buah tin. Di dalam demi buah tin, ya, sebentar, jangan dulu potong saya. Demi buah tin dalam artian buah tin itu nggak berguna loh sama aku. Jadi menurut Anda, aku bersumpah untuk sesuatu yang sama sekali nggak berguna bagiku, bahwa aku bla 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 bla. Udah saya jawab. Tunggu bentar. Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab bahwa Tuhan bersumpah menunjukkan kemuliaan, menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Dia. Sudah paham? Ruang untuk dari mana saya itu masih banyak, bukan wahyu. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Anda. Anda sendiri yang tidak mampu membantah, kok saya pula yang Anda nggak mampu bantah, Anda pula yang ngemis ke saya. Itu kan belum saya bisa bantah. Ya udah bantah dulu aja. Banyak kali cerita. Saya sudah menjawab menurut pandangan para ulama bahwa Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa apa yang Allah ciptakan itu bentuk kekuasaan Tuhan. Lalu Anda bilang, kalau Tuhan bersumpah itu mestinya dengan barang yang berharga. Mana dalilnya? Wahyu juga bukan. Saya tadi udah confirm. Gini deh. Brother, kalau Anda tidak punya data, tunjuk kepada saya kalau Tuhan harus bersumpah dengan sesuatu yang berharga. Tunjuk. Mana dalil kalau Tuhan harus bersumpah dengan sesuatu yang berharga? Sesuatu Tuhan itu ya elah, ini orang kalau ada nggak tunjuk sama saya. Tuhan mengatakan Tuhan harus bersumpah. Deh. Anda mengatakan Anda saya minta dasarnya. Bukan seperti itu jawabnya, Mbak. Kalau Anda yang bilang saya tidak berpendidikan, saya tidak masalah. Kalau yang bilang saya orang tidak berpendidikan adalah para skolar, baru saya kecewa. Tapi kalau yang bilang saya bodoh adalah orang bodoh, nggak apa-apa. Makanya saya tanya, mana dasar Anda mengatakan Tuhan bersumpah harus untuk sesuatu yang berguna bagi Tuhan? Bahkan Tuhan Anda bersumpah demi kecongkakan Yakub. Apakah kesombongan Yakub berguna bagi Tuhan Anda? Anda aja udah blunder. Kalau Tuhan harus bersumpah demi sesuatu yang berguna bagi Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda yang bersumpah itu membutuhkan sesuatu. Ingat, Tuhan dalam perjanjian lama banyak bersumpah. Ya, ini logika yang cetek sengklek bin kopla. Anda butuh Alkitab untuk menyembunyikan yang Anda kelihatan dari mana Anda tahu tentang Tuhan kalau bukan dari Bible? Berarti Anda lebih Tuhan. Tunggu, berarti Anda ada sedikit. Kalau lucu ketawa. Kalau lucu ketawa. Kalau orang bodoh yang bilang saya nggak berilmu nggak apa-apa. Tapi kalau dosen saya yang bilang, lah Anda mengatakan saya tidak berilmu apa? Anda siapa? Saya tanya, kredibilitas Anda apa? Kenapa menyerang pribadi? Dikatakan pintar karena orang yang pintar. Orang bodoh mengatakan orang lain bodoh, itu nggak apa-apa. Makanya Anda hanya pengalihan kepada topik. Saya bertanya ketika Anda bilang saya tidak berilmu, dasar Anda apa? Saya tanya, dasar mengatakan saya itu tidak berilmu, dasarnya apa? Apa sih? Saya sudah jawab. Ini apa sih? Ini orang kenapa sih? Saya sudah jawab. Sejak kapan parameter bersumpah untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, sejak kapan kalau bersumpah Tuhan itu harus dengan yang berguna untuk Tuhan? Siapa yang mengatakan sumpah kepada Pertanyaan saya, berguna nggak? Allah tidak membutuhkan apapun, itu sudah berkali-kali saya jawab. Allah tidak membutuhkan. Ini orang otaknya disengklik nih. Saya nggak mau berulang-ulang deh kalau ngomong. Saya capek loh. Saya ngomong berulang. Di awal sudah saya katakan, Allah itu tidak membutuhkan apapun. Clear, jangan diulang lagi ya. Allah tidak. Dah saya kasih 3 kali. Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh apapun. Tapi bersumpah terhadap sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Berguna dan tidak butuh. Tunjuk kepada saya loh. Astagfirullahalazim. Ini orang ada gila-gilanya kayaknya nih. Yang mengatakannya Anda. Saya tanya sekali lagi, di mana parameter bahwa Tuhan mengatakan kalau dia bersumpah harus untuk aduh, ini kenapa nih? Udah ketahuan arahnya blunder, mulai lari-lari. Saya tahu kok kamu sudah sadar kalau kamu blunder. Coba tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Gantianlah dulu nih. Saya bersumpah karena. Siapa yang berhak mengatakan karena? Jawab. Coba. Saya bersumpah karena. Siapa yang berhak mengatakan karena? Jawab.
Jawab saya dulu, baru Anda bertanya kepada saya. Saya jawab pertanyaan Anda. Satu pertanyaan nanti kita gantian. Satu pertanyaan saya langsung jawab. Coba pertanyaan Anda, siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Silakan. Oke. Apakah buah tin berguna bagi Allah? Sudah 3 kali aku jawab telinga kocok ya. Allah tidak membutuhkan apapun. Tidak ada yang berguna bagi Allah. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Ini otaknya sengklek ini orang ini. Dan sekarang gantian. Oke. Nah, ayo. Diam dulu gantian. Allah, saya tanya sekali lagi sama kamu ya. Ketika ada yang berkata, aku bersumpah karena, maka siapa yang berhak mengatakan karena tersebut? Siapa yang berhak mengatakan karena? Nggak ada yang Siapa yang berhak mengatakan, menjelaskan alasan dia bersumpah? Siapa yang berhak menjelaskan alasan dia bersumpah itu? Siapa yang berhak menjelaskan? Yang mengatakannya. Oke, tunjuk kepada saya alasan Allah bersumpah itu tidak layak menggunakan hal yang tidak berguna bagi dirinya. Tunjuk. Kok kau yang tahu? Kok kau pula yang bilang nggak boleh Allah bersumpah? Berarti kau sedang menciptakan Tuhan buatanmu sendiri. Kau yang membatasi Tuhan. Kau yang menentukan tentang Tuhan. Kau yang bilang jadi Tuhan itu. Diam dulu, diam dulu, teman-teman perhatikan. Orang ini, saya ini kau di room saya loh. Ini room Islam, room ini saya lebih berkuasa daripada kau, bahkan dari Tuhanmu sendiri saya lebih berkuasa di sini loh. Kalau saya bilang kau turun loh di sini. Kok kau pula yang ngatur-ngatur saya? Saya lebih berkuasa daripada Yesus di sini loh. Oke, saya buktikan. Turun. Nangis. Turun. Saya lebih berkuasa dari Yesus. Coba kau minta sama Yesus naik ke atas ini. Bisa nggak Yesus memenuhi keinginanmu untuk kau naik ke atas? Hanya aku yang bisa menyuruh kau naik ke atas. Hanya aku yang bisa menaikkan kau ke atas. Yesusmu tidak ada apa-apanya di hadapanku saat ini. Oke, lanjut. Dia yang membatasi, dia yang memberi alasan. Tuhan itu harus bersumpah dengan sesuatu yang berguna. Ya udah, kau terima Tuhan kau itu berguna, membutuhkan kecongkakan Yakub. Kau tengok di kitabmu Amos itu. Kenapa kau nggak bahas? Diam dulu Paulino, ya. Kalau kau yang berhak mengatakan alasan dia bersumpah, yang bersumpah, saya bersumpah demi Allah. Kenapa saya Unirifa bersumpah demi Allah? Karena saya menggunakan Allah sebagai saksi saya untuk mengukuhkan omongan saya. Maka ketika Allah bersumpah demi kemuliaan makhluk ciptaannya, tentu Allah yang tahu kenapa dia bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Bukan karena dia butuh, bukan karena itu berguna bagi dirinya. Saya sudah jawab di awal tadi. Karena menurut para ulama, Allah bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya, menunjukkan betapa kuasanya dia menciptakan buah tin. Kau pikir kau bisa bikin buah tin? Mampu kau bikin buah tin? Ini bukan marah ya, ini adalah ketegasan. Iya, beginilah Muslim. Kami itu harus membedakan mana fasik, mana yang hak, mana yang batil. Tidak ada bagi kami abang, nggak begitu abang. Tuhan itu tidak begitu. Hei, inilah Islam, tegas. Ya, bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Nggak ada ceritanya berlemah lembut kepada orang jahil. Kalau ini diam dulu. Siam dulu, diam. Anda belum disapa sama Fandi ya. Nah, jadi si Kristen tadi, orang Kristen tadi adalah orang yang menghina Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Tuhan Bani Israel adalah Tuhan palsu karena bersumpah demi kecongkakan Yakub. Atau menurut si orang Kristen tadi, Tuhannya Bani Israel itu membutuhkan kecongkakan Yakub. Ya, karena menurut dia Tuhan bersumpah harus sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bersumpah dari dirinya dengan dirinya, berarti Tuhan membutuhkan dirinya. Tuhannya membutuhkan sesuatu. Itu bukan Tuhan kalau membutuhkan, brother. Ya, inilah perbedaan kita. Nah, saya tanggapi ini. Tadi dia bilang, kalau seseorang bersumpah demi sesuatu yang dibutuhkan, makanya kau bedakan seseorang dengan Tuhan. Kau tidak bisa membedakan seseorang dengan Tuhan karena kau menuhankan anak seseorang dan menuhankan seseorang. Wajar kau sesat. Wajar kau dari tadi itu cacat berpikirnya karena kau tidak bisa membedakan antara seseorang dengan Tuhan sebab kau menyembah seseorang dan menyembah anak seseorang gitu. Gitu ya. Jadi umat Kristen itu adalah umat yang tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Makanya harus bisa membedakan Tuhan dan manusia supaya tidak menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang tadi naik memanusiakan Tuhan. Tuhannya dimanusiakan. Dia yang menciptakan Tuhannya sendiri. Kalau yang lain menuhankan manusia. Kalau tadi memanusiakan Tuhan. Keren banget kan Islam? Islam bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Silakan yang lain bertanya aja kalian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rutin mau Orang dibanti? Kristen kalian bertanya aja. Kalian umat Kristen bertanya aja. Saya sarankan kalian ngomong aja nggak bisa bedain ya. Tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Lebih baik kalian bertanya aja. Sekarang Paulino. Iya, oke. Boleh nanya enggak? Siapa dulu Satu yang antri dulu. Oke, Biar saya saya dulu, tahu Bang. mendiagnosanya. Amaron, kamu tadi baru naik, kamu sopan dulu. Si Paulino yang lebih dulu naik, kami harus adil sebagai umat Islam ya. Saya biar bisa mendiagnosa apa masalah si Paulino. Apa masalahmu Paulino? Untuk bisa sembuh, ayo. Saya mau tanya, ada 3 pertanyaan, Mbak. Satu dulu. Iya, tapi satu dulu. Tapi jawabnya dengan apa ya? Dengan... Jangan intervensi jawaban saya. Saya bukan Ya. budakmu. Ya, Oh, enak bertanya aja aja kalian lah kau. masuk-masuk. Bertanya aja, jangan ngatur-ngatur. Oke, siap. Kalian udah terbiasa kayak penjajah sih soalnya. Soalnya agama Iya. Kristen itu dibawa sama penjajah. Makanya jadi gini Wah. sifat kalian. Wah, panjang banget penjelasan. Ya, oke, sabar ya, Mbak. Oke, satu Loh, pertanyaan. kalau nggak sabar udah saya turunin kamu. Bahkan Tuhanmu aja nggak bisa menghentikan saya menurunkan kamu. Lanjut. Kereta api soalnya. Aku belum ngomong. Kalau Bertanya kamu aja tidak lah bersabar kau, weh. mendapatkan keilmuan, udahlah. Tahanlah perihnya kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i loh. Kalau kau nggak bersabar mendapatkan ilmu pengetahuan, kau tahanlah perihnya kebodohan. Turun, silahkan. Itu aja kok. Naik ke atas, sabar mendapatkan ilmu pengetahuan. Nggak sabar mendapatkan ilmu pengetahuan, turun. Simple kalau banget sih. Harusnya kau bayar loh konsultasi sama aku loh. Harusnya kau kasih persepuluhan, tapi ini gratis lagi penginjilannya. Gitu ya. Berarti kau ya, jangan pecah film. Lanjut Paulino. Kalau Mbak kan sholat. Hmm. Kalau Tuhan Mbak itu sholat enggak? Tuhanku itu bukan Tuhanmu yang sholat, berdoa, mati, minta makan ikan goreng, beda. Tuhan saya adalah pencipta langit dan bumi yang tidak membutuhkan apapun, yang tidak diikat dengan syariat apapun. Ya, beda Tuhan kita, bre. Kalau Tuhanmu berdoa, iya. Tuhanmu makan ikan goreng, iya. Tuhanmu ketakutan, iya. Tuhanmu berdoa kepada Tuhan lain, iya. Beda kita ya. Oke. Oh, jadi intinya Tuhan Mbak nggak sholat ya? Silakan Mbak sholat. Tuhan saya tidak perlu diikat syariat. Saya sudah jawab ya. Ulama saya menjelaskan bahwa bukan Tuhan yang ditanya apa yang dia lakukan. Inilah kalian karena menuhankan manusia. Jadi kalian memanusiakan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah harus sama seperti manusia. Harus ada aturannya. Tuhan harus diatur oleh manusia. Tuhan harus pakai baju. Tuhan harus digantung, diturunkan. Kalau nggak diturunkan, nggak bisa turun sendiri. Turun sendiri, nggak bisa. Kasih kapan sendiri, nggak bisa. Oke, Makan pertanyaan ikan kedua. pun nggak bisa. Makan Oke, ikan goreng pun harus pertanyaan minta kedua. sama orang lain. Coba pancing sendiri, katanya Tuhan. Ya, sudah aku ngerti Mbak, sabar aku sudah ngerti. Alhamdulillah kalau paham. Tapi nggak masuk logis Mbak. Yang Nggak pertanyaan masuk kedua. logis. Tunggu dulu, tunggu. Aku Lah, paling nggak suka dengan orang Kristen bicara tapi nggak ngerti dengan ucapannya. Kok kalau Apa nggak arti masuk terima, logis? kalau saya nggak terima kok kamu marah? Kan itu Saya hak tanya saya. apa arti nggak masuk logis? Saya mau tahu. Intinya, Saya nggak terima kalau- kebodohan. Yang nggak, saya bukan nggak terima kau ngomong apa itu suka-suka kau, Saya tapi yang saya nggak terima bertanya orang kok, merusak Mbak, peradaban. nanya sih. Apa arti masuk logis? Jawab. Selain maha Nggak besar masuk Tuhan, logis. Mbak juga maha besar. Saya sama tanya mata apa masuk juga. logis? Saya tanya apa Mbak, arti masuk orang logis? yang nyap-nyap lebih bodoh sebenarnya. Selain Tuhan Orang yang nyap-nyap. Berarti maha Tuhan kau lebih besar. bodoh. Tuhan kau lebih Lebih banyak nyap-nyap bodoh itu di kau. kitabmu. Berarti Hei, Tuhan kau lebih bodoh, bodoh. kau yang bodoh. Kau yang bodoh bodat. Berarti Tuhanmu lebih bodoh Ini daripada karakter kau. kalian ini mau kau banggakan. binatang. Kedua lanjut Udah, Bang pertanyaan Hendar, cerita Bang bodoh Hendar, kau. Bang Hendar. Kalau Mama Ya, kayak sabar, gini Bang kereta Hendar, apinya ya. memang jauh. Kelihatan watak asli kalian Kalian. semua. Watak asli Pertanyaan apa? kedua. Watak asli kami memang kayak gini. Kami tidak mentoleransi kebodohan, makanya Sadis, dari kami itu watak wajib asli kalian belajar. sadis. Oh. Perangilah mereka dan penggalah kepala mereka. Nah, terus apa yang perlu kau ketawakan di situ? Menghina watak asli. Sadisnya. Udah Yang gantian. kedua, Saya dua. pertanyaan kedua. Tunggu dulu. Pertanyaan kedua. Bentar dulu. Kau tadi ngomong apa? Penggala itu apa? Coba Coba kau baca jawab ini ini. nih. Ya, yang mana yang ayat ini mungkin maksudmu ya? Mungkin maksudmu ini kali. Menurut saya manusia yang paling rendah itu manusia yang Kalian jangan pancing-pancing Menurut aku ya. kau. Oten. Menurut Jangan kau pancing-pancing emang kau aku, Glenn. siapa? Menurut kau itu nggak ada. itu menurut saya. Menurut kau nggak dipertimbangkan di sini emang kau siapa? Emang kau Kenapa penting di masalah sini? dengan Lampal. Anda? Bukan nggak masalah. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan. Kau di sini turun kau. Silakan turunkan. Yaudah, Memang turun itu kau. tipe klien Turunkan Sandi. penakut. Turunkan Sandi. Nah, kan aku bilang minta kau sama Tuhan kau supaya naik. Ya, kau diam Paulino. Aku kasih kau data. Iya, Alanfal. Iya, aku kasih kau ayat. Iya, tenang aja. Ya, aku sudah tahu kok itu, aku udah baca.
Sok kali kau sok bisa baca kau. Lah. Loh. Bisa kau ngaji? Bisa. Tapi nggak bisa aku kasih kode. kalau Udah diam dulu kau nggak usah banyak bicara. Kau nggak banyak bicara. Kau bacakan loh, aja kok ayat mereka ini. yang tanya aku jawab dong. Apa? Memang kau pikir kau bos kami di sini? Kau yang butuh ilmu di sini. Kau yang butuh kami, bukan kami yang butuh kau. Kok kau pula yang nggak ikut aturan di sini? Aku jawab kok aku suruh diam. Aduh jahat bang, sadis ya. Kau perhatikan ini. Iya. Tuhan kau pembunuh ya. Tuhan kau pembunuh nggak? Tuhan kau pembunuh. Pembunuh. Tuhan kau pembunuh ngambil bini orang ya. Tuhan kau ya. Pembunuh. Kau baca dalam 2 sampai. Kau kan bilang tadi penggala. Tuhan kau kelakuannya membunuh Uzza loh. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuhnya. Tuhan kau pembunuh. Gila. Kau bilang tadi penggala. Kau bilang tadi penggala. Ini kelakuan siapa yang kau bicarakan? Tuhanmu. Ini Tuhanmu sendiri loh, pakai tangannya sendiri loh di membunuh Uzza loh. Apa salah Uzza? Iya. Apa salah Uzza sampai dibunuh? Jawab. Gila, ngeri kali Tuhannya. Gila. Dulu dong, diam lu kong Londero. Ajaran kasih apa ajaran kasih? Kamu kalian kayak ngerocos semua, kereta api semua, perempuan laki-laki. Kalian kalau nggak bisa jawab, kalian tuduh-tuduh merocos. Aku yang Kalian nanya maunya nih, apa? Londero yang Maunya nanya aku ngomong. ikut kau kan? Nggak bisa. Terus Kau aku pikir mau aku jawab budakmu. kapan nih? Jawab Merocos sekarang. semua. Kenapa Tuhan kau membunuh Uzza? Jawab. Ngeri kali ya. Alah. Kau main framing banget, memanipulatif. Diam dulu dong. Terkejut Brenda. aja, gila lo ya. Ya kamu diam aja dari tadi. Aku yang mau jawab, kamu yang banyak mulu. Ya, jawab aja. Aku cuma terkejut di belakang layar. Sentak Tuhan kok kejam kali Tuhan. Gila nih ya. Lanjut. Diam aja dulu situ. Ini pengertian membunuh. Pengertian membunuh itu seperti apa di dalam Alkitab? Banyak kali cerita kau lah. Pengertian membunuh pula yang kau jelaskan sama aku. Perbedaannya pengertian. Udah kau jawab aja. Tuhan kau yang membunuh Uzza itu alasannya kenapa? Nggak Kenapa mungkin Tuhan kan saya membunuh akan Uzza? menjawab. Nggak kutanya kayak mana cara Tuhan membunuh Uzza. Yang kutanya itu kenapa Tuhan kau membunuh Uzza. Itu aja kau jawab. Banyak kali ceritamu. Kau aja pula aku cara membunuh. Hantu kau. Banyak ceritamu. Kau tak Membunuh kutanya itu- kenapa Tuhan kau Ada membunuh Uzza. framing panjang mau jawab. Kasih pengertian juga, Mbak. kutanya kenapa Tuhan kau kamu membunuh mau Uzza, nggak bisa kau kasih jawab. pengertian mesti harus dengan satu kalimat. Udah kalau kau nggak bisa biar aku yang jawab. Kasih jawaban harus dengan panjang lebar kayak kereta api. Kok kami cuma Udah kalau kau jawab mau kecubung aja. jangan di sini kau. kamu ini Ya. framing banget. Nih, kamu ini dia. udah Paulino, Ya. ku kasih kau ayat. Boleh, Nih, ku Ibu. bantu kau. Udah ku bantu kau. Kau kayaknya nggak bisa ya. Alah. Ku tunjukkan kau Cuman kenapa yang- Tuhan kau membunuh Uzza. Nih, ku tunjukkan kau. Ini belajar sama aku. Udah ku bilang kalian tuh belajar sama aku. Tuhan kau itu Tuhan yang kejam. Kenapa? Orang teledor aja dibunuh dia. Beda Tengok ini membunuh Tuhan kau. gimana dengan caranya, beda dengan Kau tengok, beda tengok, dengan tengok. memenggal kepala. Itu Tengok, sadis. ular. Memenggal Orang kepala yang itu memenggal membunuh. Itu salah satu cara membunuh. Itu aja nggak ngerti kau. Kau tengok ini ya. ditulis Maka memenggal kepala situ. Enggak bangkitlah kan? murka Tuhan Membunuh itu bisa saja terhadap Tuhan membunuh dengan caranya, Iya, dengan caranya. jadi dengan cara Bukan dengan membunuh. cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membunuh. Dengan cara apa Tuhan kau menghabisi nyawa si Uzza? Membunuh. Dikoyak-koyak badannya, dikuliti, dicabut bulunya satu-satu. Hah? Ambil pisau, tikam. Diapain? Jawab. Membunuh. Hah? Bukan seperti Maka ini itu. Tuhan kalian itu membunuh orang-orang yang teledor. Kau pikir pula Tuhan kau pengasih. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Waduh, Uzza. gila. Lalu Allah Ih, membunuh ya dia di ampun. sana karena Ih, tahu kalian gila kenapa dia dibunuh? kali ya. Tahu kalian apa alasannya? Karena keteledorannya. Teledor Ya. aja dihabisi nyawanya kok. Ya ampun, gila kali. Kau bilang pula Tuhan kau pengasih. Orang teledor aja mati di tangan Tuhan. Parah. Gara-gara Udah, teledor. Ih, gila. Tunggu. Gila parah Bukan kali. seperti itu Ajaran apa ini? penjelasannya. Udah Olan kau sama si blender aja ngomong. Ih, gila. Bunuh. Iya. Gila, kejam kali Tuhan seperti kalian membunuh itu ya. Aduh, mah penjelasannya. hancur. Biar kau dengar Gila dulu, ya. kali ya. Aduh, pecah piring udah. Dengar dulu, Mati bukan lah kita. seperti Ih, itu. Gila kali ya. Pecah piring banget ya. Hancur. Pemahamannya bukan seperti itu. Masuk ulang-ulang lagi satunya. Ya. Aduh. Aku ngomong sama Blendero ya. Aduh. Diam aja, aku ngomong Habis. sama Blendero. Habis piring udah. Habis. Ya beginilah kak, ya kan? Blendero, Contohnya kontaknya inilah kacau. kak. Apa aja mungkin ini siolan nih masuk pula nih perempuan ini. Apa aja. Ya bukan urusanmu ya, mau masuk atau piring tidak. udah. Itu bukan urusanmu. Ini Tuhan kalian membunuh, kejam kali Tuhan kalian membunuh ya. Ya nggak ada itu urusan sama Kali anunya. ya.
Parah bukan seperti itu kali, ngeri konsepnya, bukan kali, seperti Memang itu. ajaran Dia apa dia paham membunuh dulu. Tuhan kalian? Gila kali Biasa gara-gara keteledoran dia membunuh. Aduh mak, gila kali, ngeri kali Ya begini, Parah. ya beginilah kan. Gila, pantaslah kalian. Tuhannya saja membunuh, gila kali, itu parah kali. Kok gitu kali ajaran kalian ya? Tuhan mengajarkan kalian membunuh. Aduh, aduh, iya, aduh, ajaran ngeri kali. Aduh, aduh, mana ajaran kasih? Di mana ajaran kasihnya? Iya, Mana? contohnya. Ajaran kasihnya tuh, ajaran kasih itu mana? Yang dikatakan ajaran kasih itu mana? Ayo kau jelaskan Kelakuan dulu. si Olang kayak gini, kelakuan si Olang kayak gini dia, mengancam adiknya, mengancam adiknya mau dibunuh. Pantas sama kelakuan si Olang ini sama kayak Tuhan yang membunuh. Gila kali ya, ngeri kali, parah kali ya. Jelas tunggu. Ngeri kali, aduh hancur besar kali. Pecah lagi udah hancur bling-bling semua. Dengar dulu orang berbicara, jangan asal ngomong dulu. Pecah Ya. udah hancur. Memang nggak ada lah otakmu ini ya. Aduh, Memang ada kaki otakmu. kena kaki ke berdarah, kaki gua aduh, berserah. Berikan Ya kalau otak kayak kamu gimana dicari? otak kayak kau lah yang nggak beres. Ya otakmu yang nggak ada. Otak kau Tuhan kau Otakmu membunuh, nggak makanya ada. ancaman kau membunuh juga sama Yoga kan, gila kan, sama Iya, kayak Tuhan kau otakmu kan. aja nggak ada. Otak kau Punya otak di pantat, Enggak sekolah aja nih. otakmu di pantat, kenapa rupanya? Ajaranmu sama, makanya kalian begini intimidasi adik-adik kau ketika mau kau ancam membunuh. Orang Tuhanmu pun membunuh. Sama, ngeri kali. Blendero belajar ada sekolah kan Blendero? Kayak gini rupanya Kristen, rupanya ajarannya. Blendero. Aku baru tahu lah isi Inilah kitabnya kalau kayak orang yang gitu. tidak berpendidikan kan bicara Coba itu jawab, nggak coba kau jawab. berpendidikan. Apa membunuh apa? berpendidikan. Ya Nggak oke, usah sekarang kau ya. pintar. Longor. Kalau kalian pintar, kau jelaskan Ya. bagaimana cara membunuhnya itu. Coba jelaskan. Jelaskan. Wah, cara Iya. membunuh saya bukan tuh. Jelaskan. Tanya membunuh. Jelaskan, Bodat. Makanya Yang saya mau tanya, jangan jelaskan. ngomong aja yang didengar. Jelaskan, Dengarkan dulu bukannya kau orang jelaskan. bicara, Ini ya. otak Kau Iya. jelaskan, Longor. Ini bujang kau. Bujang kau lah, bujang cepet kau, itil kau panjang. Banyak Kau kecil yang kamu. bujang kau, alang mati kau. Kau sana kau. Kalian tidak paham dengan Udah, enggak sekarang kau jelaskan cara membunuhnya bagaimana? Jelaskan. Kau ya. Enak aja kau bilang kau Nggak bujang. paham kau itu. Kau. Udah nggak Kau paham jelaskan. kau. Ya udah kau jelaskan. Kau kasih aku pemahaman. Cepat. Bagaimana cara Tuhan membunuh? Jika mereka tidak mengikuti ajaranmu, maka perangi mereka dan penggalah kepala Membunuh mereka. itu bagaimana? Woi, Longor, Paul. Woi, Paul. Iya. Bagaimana? Iya, baik Congor. Gini, konsep untuk membunuh otoritasnya Tuhan itu berbeda dengan ajaran Kepala kami. otak kau konsep untuk membunuh otoritas. Kata membunuh kayak mana rupanya? Otakmu itu nggak ada ya. Kepala Konsep otakmu itu blender. otoritas pula kau bawa. Kepala otakmu itu nggak ada. Kepala Kau otak kau dengarkan dulu juga orang luar. ngomong. Kepala otak kau juga Ya. lah. Saya kepala otak Ya, kau. kepala otakmu lah itu. Kepala otak kau di bawah. Dengarkan Hanya dulu orang memerangi, berbicara baru kau ngomong. Ya. Ya udah, masa otoritas juga enggak aja otoritas. Udah, silakan kau. Nggak ada otakmu. Udah Dengarkan kau dulu orang kalian dulu berbicara, otak bukan kau aja ngantuk kepala berbicara kalian ya. otak kalian ngantuk Dengarkan kena dinding dulu. dua-duanya. Boleh jelaskan Paul. Nggak ada otakmu alang mati. Otak kau pun nggak ada di pantat otakmu. Jelaskan Paul. Otakmu itu. Saya Otakmu di pantat. Otakmu di Saya dengkul. ngomong satu, Bangkit kau kamu dulu. ngomong udah Iblis 1000. kau. Gimana saya mau jelaskan? Udah jelaskan. Silakan mulut kamu Udah lebih besar. iblis Jelaskan, Iblis. jelaskan dulu, jelaskan. Saya mau Iblis sampai jelaskan kesel Pecah lagi piring ini kan, habis piringku gara-gara kalian. Serak piringku ini habis gara-gara kalian. Kayak orang Hancur tak semua piringku ini. berpendidikan. Hancur Apa seperti aja otak kalian. psikopat Jelaskan dulu. kepalamu. Pecah lagi piringku ini habis. Habis piring udah besar habis. Baru 2 kali Hancur. sudah 1000 ya. Hancur dah piring. Wah, orang stres masuk room. Mau jangan. Udah berapa piring aku di sini? Apa ini yang host ini? Tolong yang Mbak tadi, yang ustazah atau apa itu, tolong lihat orang seperti ini kayak orang gila ya. Iya, surga kok Punya, ada. tidak punya berpendidikan. Tidak jelaskan, mampu dengan mulutnya dia. Kau pakai- jelaskan, kau jelaskan bagaimana cara membunuh. Udah, sekarang minta Dengar penjelasan. dulu, saya Tunggu, tadi mau tanya. jelaskan baru 2 kata, kamu sudah ngerocos sampai Ya, oke. Gimana saya mau Udah, jelaskan? saya makanya- saya beri diam Paulino Ya. diam coba Bang Blender. Aku masuk. Mulut kamu Diam kayak kau wanita Paulino. aja. Paulino kau nggak usah mengintervensi orang lain sementara kelakuan kau nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Kau nggak ada hak di sini ngatur-ngatur orang. Nata,
Saya mau ke kamu sekarang ya. Saya mau gantian. Yang lain kalian gantian. Saya sudah bilang saya tidak mampu diagnosa kalian kalau kalian nggak bergantian. Paulino udah kulihat. Penyakitmu adalah kau tidak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu kau bahasa Indonesia. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhanmu membunuh Uzat? Dari tadi kau nggak jelaskan. Diam aja kau ya. Kalau kau tidak mampu menjawab, baik kau diam aja. Nata tadi membahas tentang seks di surga. Coba Nata kau tunjukkan sama aku. Siapa yang bilang kalau di surga kau nggak ada seks? Bahkan kawin anak domba itu ada di kitab kau. Coba kau tunjukkan sama kau ayatnya. Mana? Bahwa di surga kau nggak ada kawin mawin. Coba tunjukkan ayatnya. Biar kita bahas dan kita bedah. Untuk ilmu pengetahuanmu sendiri ya. Karena kau selama ini didoktrin sama pendeta. Biar ku tunjukkan kalau kau ditipu selama ini. Tunjukkan Nata sama aku. Kalau di kitab kau tidak ada kawin mawin di surga. Kalau kutunjukkan di kitab kau ada kawin mawin di surga. Matius pasal 19 nomor 29. Istri dijanjikan 100 orang. Itu nanti di surga. Semua 100 kali lipat gantinya. Yang dijanjikan di surgamu adalah perkara kedagingan semua. Lalu kau bilang semua tidak ada kedagingan di surga. Memangnya Tuhan kau naik ke surga nggak pakai daging, nggak pakai burung? Burungnya tinggal apa di dunia ketika dia naik ke surga? Jadi kau jawab sama aku Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Jawab Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Buat kencing, buat aksesoris. Jawab. Matius 22 ayat 30 dikatakan Yesus mengatakan pada waktu kebangkitan orang-orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bagus. Kutanya sama kau. Kau baca, makanya penyakit kalian kenapa sesat? Karena kalian tidak paham bahasa Indonesia. Ada kuduga. Kau sama penyakitmu kayak Paulino. Sudah kudiagnosa. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik ya. Pada hari ternyata ada juga di room sini. Diam dulu Paulino. Diam dulu. Bahkan aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Di sini kan aku bilang, aku bisa turunkan kau. Tuhan kau nggak bisa naikkan kau di sini loh. Ya. Nah, Nata, diam dulu. Aduh, turun kau Paulino. Kalau nggak bisa aku sama si Nata aja. Kalau kamu di sini standby loh. Kalau nggak naik di sini. Kami nggak butuh orang-orang botol loh. Kami butuh orang-orang jujur. Ya, Nata, kau baca baik-baik ayat itu. Tunjukkan sama aku siapa yang mengatakan dalam kitab kau orang kalau seandainya bangkit itu langsung masuk surga. Tunjuk sama aku. Di situ dikatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin mawin. Di mana? Siapa? Bagaimana? Entah orang Islam, ajaran Islam, konsep Islam mengatakan bahwa hari kebangkitan orang kawin. Nggak ada. Sejak kapan orang bangkit langsung kawin? Kau pikir apa bangkit-bangkit dari kematian langsung minta kawin? Ketika manusia dibangkitkan, orang semua ada di yaumil hisab. Diperhitungkan amal perbuatannya waktu di dunia. Maka Yesus berbicara tentang hari kebangkitan, bukan ketika di surga. Tapi Yesus berkata di situ, pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin mawin. Tidak kawin mawin. Dan pada waktu itu orang hidup seperti malaikat di surga. Kau pikir malaikat nggak ada yang kawin? Kau tengok dalam kitab Kejadian. Anak-anak Elohim itu merujuk kepada malaikat menurut beberapa orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya malaikat itu punya hawa nafsu kawin. Karena di situ malaikat mengawini anak manusia. Pahami itu. Ya, jadi kalau kau bilang tidak ada seks di surgamu, kau kutanya, burungnya Yesus ketika naik ke surga, gunanya apa? Kau bilang gak ada gunanya kelamin Yesus, berarti ada bagian tubuh Yesus yang tidak berguna. Atau mau kau bilang Yesus naik ke surga gak pakai burung lagi? Jawab ini pertanyaan logika aku ini. Jawab. Kalian yang perempuan-perempuan Kristen bertiga, kalian jawab. Apa guna kelamin Yesus ketika dia naik ke surga? Atau apakah Yesus punya kelamin ke surga atau tidak? Jawab. Karena Yesus pernah berkata kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya nanti Maria Magdalena bisa jadi bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kau tanyalah sama mereka nanti, jangan sama aku. Karena nanti anak domba akan kawin, kalian gak diundang. Ya, karena yang diundang itu siapa? Enggak tahu aku. Jangan-jangan aku yang diundang. Yang punya Tuhan, Risa. Besar nggak ya punya kelamin? Kelamin Yesus besar nggak ya? Besar apa kecil? Besar apa enggak, woi? Penuh dengan keramaian. Siapa yang bilang begitu, Nata? Penjelasanmu itu yang bilang siapa? Siapa yang bilang kepadamu bahwa itu adalah penggambaran kedamaian? Siapa yang ngajarin samamu begitu? Ada Yesus bilang begitu samamu? Itu loh. Siapa yang bilang kok memang seperti itu? Pendetamu. Penyembahan dan kemuliaan Tuhan, tidak ada perkawinan atau seks di surga. Kenapa? Lalu perkawinan dan perkawinan anak domba itu? Rohani yang lebih mulia dan tunjukkan kau nih. Kalian penipu. Ini lebih bersifat spiritual dan tidak ada lagi. Diam dulu, itu menunjukkan data.
Itu perkawinan anak domba itu kayak mana? Ngomong kau blender, bukan urusanmu, ya. Kau ngomong apa sih Nata? Nggak jelas omonganmu. Kau baca yuk Wahyu 19 nomor 7 itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin artinya apa? Nata, kawin artinya apa? Itu di kitab apa? Kitab Wahyu pasal 19 nomor 7. Kawin artinya apa? Udah Nata, nggak usah dijawab itu. Diam kau, nenek lampir. Diam kau. Diam kau setan, bukan urusanmu. Kaulah setan. Punya kau bau punya kau, diam. Ih, bujang kau yang bau, kau nggak sadar diri, kau udah tua banget. Nggak pernah cuci punya kau, bau. Punya kau nggak sunat. Bau. Ya, saya jelaskan mengenai Wahyu 19 ayat 7. Ini ada tafsirannya. Bawa sama aku tafsirnya dan tunjukkan sama aku siapa yang mengajarkan kau dan mentafsir kitabmu itu. Herannya aku baru kali ini aku mendengarkan ada orang yang mampu mentafsirkan kitab dari Pulau Patmos itu. Ya. Pendetamu aja terkencing-kencing mau mentafsirkan kitab di Pulau Patmos itu. Kawin inilah main ese-ese. Kawin itu kan ese-ese. Cerot-cerot. Kan itu kawin. Berarti di surga mereka juga ada kayak gitu. Ese-ese. Mak, gila ya, kali ya. Yang mengatakan bahwa mereka tidak kawin di surga itu kesalahpahaman mereka atas perkataan Yesus. Banyak kok orang yang gagal paham dengan perkataan Yesus. Yahudi, Parisi, Saduki nggak ngerti perkataan Yesus. Murid Yesus sendiri banyak yang nggak ngerti perkataan Yesus kok. Bodoh sekali kalian sehingga kalian tidak mengerti perkataanku, kata Yesus. Ini kalian di abad 2024 ketika membaca perkataan Yesus, kalian buktikan kepada kami bahwa memang kalian itu summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Bahkan jangankan perkataan Al-Quran, Tuhan kalian ngomong pakai bahasa Indonesia aja kalian nggak paham. Di situ ya Yesus berkata, pada hari kebangkitan orang tidak kawin tapi hidup seperti malaikat di surga. Pada hari kebangkitan kalian bilang pada waktu di surga. Kalian ganti kata-katanya. Jelas di situ Yesus berkata, bagaimana nanti ketika kita dibangkitkan. Pemahaman Yesus terkait orang dibangkitkan nanti tidak kawin-mawin, itu sama seperti pemahaman kami umat Islam. Siapa yang ada kawin di yaumil hisab? Nggak ada orang kawin di yaumil hisab. Yaumil hisab itu tempat dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kawin itu nanti, menikah itu nanti, ketika sudah ditentukan apa kau berhak atau tidak masuk surga. Kau pikir ketika kau mati nanti langsung masuk surga? Hebat kali kau, siapa kau? Bangkit-bangkit langsung masuk surga. Tuhan kau aja bangkit di hari ketiga aja nggak langsung masuk surga kok. Makan ikan goreng dulu dia. Jalan-jalan dulu dia. Ketemu lagi sama si Thomas. 40 hari baru dia naik ke surga. Itu pun bukan ke surga, tapi ke Samayim, Uranus, langit. Entah dia mangkal dulu di planet Jupiter. Nggak tahu aku. Kami. Ya, itulah kemuliaannya. Jangan ngorok. Gimana Tuhanmu dikatakan mulia? Dia aja masih punya kelamin yang menempel di tubuhnya. Dan apa gunanya itu? Manusia seperti terus? Apa gunanya kelamin Yesus? Udah nggak usah banyak baca di sini. Kan? Kalian tuduh surga kami penuh dengan seksual, sementara kalian tidak bisa menafikan Tuhan kalian ke surga menggunakan kelamin dan Henok dan Elia menggunakan kelamin. Kecuali kalian akui Tuhan kalian ke surga nggak pakai kelamin, selesai sudah perkara kita. Nggak usah kita diskusi lagi. Kami akui surganya Kristen nggak ada kawin mawin, jangankan kawin main, kelamin aja nggak ada. Minimal kalian kayak Tante Uti itu ngaku-ngaku. Tante Uti sudah jelas mengatakan nanti kita ketika di surga sudah tidak punya kelamin, mengecil yang punya laki-laki, menutup yang perempuan. Selesai, clear. Diskusi kita habis, nggak perlu kita berdebat lagi. Tapi kalian akui bahwa nanti kalian di surga tidak punya kelamin. Jangan kaget kau Olan nanti, kau tengok sudah nggak ada lubangnya. Ya jangan kau kaget nanti, karena kau di surgamu nggak ada kelamin. Kabur. Kalau udah bahas kelamin kabur. Mereka yang memulai membahas kelamin. Tadi si cewek itu, si Nata tadi yang bilang ada seks di surga. Kalau bicara itu pakai data. Naik lagi si Ipan. Oh Ipan. Naik lagi. Turun-turunkan. Ya? Ipan. Oh Ipan.
Nggak usah diturun-turunkan. Si Ipan, ini si Ipan namanya, bukan Silan lagi ya, Ipan. Tahu kan Ipan? Diturun-turunkan pula kau. Tahu Ipan? Coba ketik di bawah. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah diturun-turunkan. Coba. Ipan, tahu nggak Ipan? Ketik di bawah. Apa Ipan? Apa arti Ipan? Sialan Ipan. Lanjang. 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 Nggak ngerti apa Ipan? Lanjang. Telanjang maksudnya. Udahlah nih, ada apa-apa aja pun. Astagfirullahaladzim. Gila blender. Udah blender, nggak usah gitu Bang Blend, nggak usah. Gitu. Jadi kalian kalau bernarasi di hadapanku, pastikan kalian menguasai betul kitab suci kalian, ya. Dan kalian gunakan tekstual dan kontekstual. Nggak apa-apa kalian bicara panjang kali lebar, asal itu pandangan dari scholar. Kenapa? Kalau kalian yang ngomong, saya nggak perlu dengarkan, kecuali kalian punya kredibilitas. Contoh, kalian bisa membuktikan sama aku kalian itu punya Roh Kudus. Contoh, bisa nggak kalian pindahkan gunung Gamalama? Kalau kalian sudah bisa pindahkan gunung, berarti kalian punya Roh Kudus. Saya akan bicara dengan kalian. Apapun omongan kalian, saya iya kan? Oh iya. Bahkan kalian bilang mama kalian itu adalah Nyi Roro Kidul, ku iya kan? Kalian bilang kalau kalian itu adalah anak kandung Yesus, ku iya kan? Tapi kalian pindahkan dulu gunung Gamalama. Kalian nggak punya kredibilitas, tidak punya ilmu, tidak punya apapun. Tapi kalian banyak bicara. Apa alasanku dengarkan omongan kalian? Tapi kalau aku bicara, aku ada data. Minimal aku ada data. Nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Cross check dataku, bantah dataku. Ya, aku udah bilang nih. Di dalam ayat itu, Yesus menjelaskan itu perkara nanti di hari kebangkitan. Ya, di hari kebangkitan. Apakah di kitab kalian ketika bangkit langsung masuk surga? Tunjukkan sama aku. Ya, gitu. Berarti gini Uni ya, aku pernah bertanya, kenapa kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri? Kenapa harusnya terbalik? Aku bilang, rupanya untuk perkawinan sama domba. Loh, emang apa hubungannya? Kalau perkawinan dengan domba sepatunya harus terbalik. Apa lah jawabannya itu? Yang betul harus mana itu? Hah? Orang ini kan kalau mati sepatunya terbalik. Nggak tahu aku yang di. Iya betul, terbalik. Yang di kiri di kanan, kanan di kiri. Apa alasannya? Enggak, itulah karena untuk kawin sama domba. Biar supaya nggak pulang lagi ke dunia. Enggak, itu betulan. Iya betulan, betul. Oh, ini ada pendeta besar. Pendeta besar apa ini? Pendeta besar jalan. Jalan apa ini? Jalan kebenaran. Ya, mungkin saya sampaikan materi tadi sebelum saya mau sholat asar, karena di sini sudah masuk waktu sholat asar. Saya ulangi lagi materi saya yang saya paparkan di awal tadi. Jadi ini rangkuman dari esensi ajaran Islam mulai dari penciptaan sampai surga. Pertama, Islam itu menjanjikan surga. Allah menciptakan manusia karena Tuhan berkehendak. Jadi Allah kita itu adalah Tuhan yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu ada berapa yang disampaikan oleh Allah langsung, yaitu 99 asma wa sifat bersama 100 dengan sifat Allah itu sendiri ya. Lalu kalau kita bertanya, apakah semua sifat Allah itu kemudian saling bertabrakan? Tidak. Contoh, ketika Allah katakan dia maha besar, maka kalau dia berubah menjadi kecil, maka itu bertentangan kemudian. Ketika dia berkuasa menjadi kecil, menurut orang Kristen, berkuasa itu bisa menjadi apapun ya. Ingat ya, menurut orang Kristen, Tuhan bisa menjadi apapun yang orang Kristen mau. Tapi kalau di Islam, berkuasa artinya adalah Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan mau. Itu perbedaan kita. Catat itu penting banget. Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan Tuhannya orang Kristen mau jadi manusia. Tapi yang menginginkan Tuhan jadi manusia adalah orang Kristen sendiri. Ingat, catat ini penting sekali ya. Satu, berkuasa menurut Islam, Tuhan melakukan apapun sesuai kehendaknya. Apakah Tuhan berkehendak jadi manusia? Tidak. Kok tahu Uni Rifa? Emang Tuhan bicara sama Uni Rifa? Ya, Tuhan katakan kepada saya. Mana? Bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Di mana dalilnya? Allah katakan bahwa Allah adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'.